Baik, perkenalkan kami dari SGD A9. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang student project kami yang berjudul endometriosis. Perkenalkan, nama saya Indra Satyana dengan NIM 210. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang, di mana endometriosis ini merupakan jaringan yang menyerupai jaringan endometrium yang berada di luar uterus yang bisa memicu reaksi inflamasi. Nah, endometriosis ini bukan merupakan penyakit yang mengancam kehidupan, namun dapat mempengaruhi kualitas hidup penderita atau pasien. Nah, lalu penyakit ini membayang-bayangi wanita di seluruh dunia dengan risiko infertilitas jauh lebih tinggi dari wanita yang tidak mengalami endometriosis. Dan penyakit ini memiliki banyak gejala dan ciri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, saya Utama Surya dengan nomor NIM 212. Definisi endometriosis adalah suatu penyakit yang ditandai dengan adanya pertumbuhan komponen endometrium seperti kelenjar dan stroma di luar organ uterus. Keberadaan lesi ini biasanya paling sering ditemukan di daerah ovarium yang morfologi lesinya infiltrasi superficial ataupun kista. Rongga peritoneum juga dapat menjadi tempat tersering dari perkembangan lesi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Niputu dengan 3 digit NIM terakhir 062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi. Endometriosis ini mempengaruhi 10-15% dari semua wanita usia reproduktif. Ditemukan 1 dari 10 wanita yang berusia produktif atau berkisar 200 juta wanita di seluruh dunia memiliki endometriosis. Adapun kejadian endometriosis pada wanita dengan keluhan nyeri pada saat haid atau dysmenorrhea ini sebesar 40-80%, kemudian kejadian pada wanita dengan keluhan infertilitas sebesar 20-50%, dan angka kejadian pada wanita dengan keluhan nyeri panggul kronis sebesar 70%. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Adit dengan 3 digit NIM terakhir 237, di mana saya akan melanjutkan mengenai penyebab dan faktor risiko, di mana ada 4 teori yang membahas mengenai penyebab dan faktor risiko itu. Yang pertama ada teori menstruasi retrograde, di mana pada tahun 1927 Samson mengemukakan suatu teori mengenai adanya suatu kondisi reflux. Dan yang teori kedua itu ada teori imunologi dan genetik, di mana adanya gangguan imunitas yang sering terjadi pada wanita penderita endometriosis, di mana Demonsky ini juga mengemukakan terdapat adanya suatu kegagalan pada sistem pengumpulan dan pembuangan zat-zat sisa pada saat menstruasi oleh makrofag dan fungsi sel NK yang menurun pada endometriosis. Dan yang teori ketiga ini ada teori metaplasia, di mana ini pendapatnya Robert Mayer menyatakan bahwa endometriosis ini terjadi karena adanya rangsangan pada sel-sel epitel. Dan yang teori yang terakhir ini itu ada teori emboli limfatik dan vaskular, di mana menjelaskan mengenai mekanisme terjadinya suatu endometriosis di daerah luar pelvis. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Kesia Miliani dengan 3 digit NIM 145. Saya akan menjelaskan mengenai patofisiologinya, yaitu mengenai patoimunologi. Di sini terjadi reaksi abnormal imunologi yang tidak berusaha membersihkan reflux heat dalam rongga peritoneum, justru memfasilitasi terjadinya endometriosis. Karena terjadi apoptosis sel-sel endometriosis ektopik yang menurun. Ini dibuktikan pada endometriosis ditemukan adanya peningkatan jumlah makrofag dan juga monosit di dalam cairan peritoneum yang teraktivasi, sehingga menghasilkan sitokin yang merangsang tumbuhnya endometrium ektopik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Wairlangga dengan NIM 241.
Jadi peningkatan sekresi molekul neurogenik seperti nerve growth factor dan reseptornya yang merangsang tumbuhnya syaraf sensoris dan pada endometrium. Nah, peningkatan interleukin 1 atau IL-1 dapat meningkatkan perkembangan endometriosis dan merangsang pelepasan faktor angiogenik. Kemudian selain interleukin 1 ada interleukin 6, interleukin 8 yang merangsang pelepasan intercellular adhesion molekul 1 atau ICAM1 yang membantu sel endometrium yang reflux ke dalam rongga peritoneum, terlepas dari pengawasan imunologis. Nah, interleukin 8 itu merupakan suatu sitokin angiogenik yang kuat, yang merangsang perlekatan sel stroma endometrium ke protein matriks ekstraseluler, kemudian meningkatkan aktivitas matriks metaproteinase yang membantu implantasi dan pertumbuhan endometrium ektopik. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Madya Guswara Padewari dengan 3 digit terakhir 231. Saya akan melakukan klasifikasi. American Society for Reproductive Medicine yaitu ACRM telah mengembangkan klasifikasi untuk menentukan stadium endometriosis saat laparoskopi. Terdapat 4 stadium yaitu minimal, ringan, sedang, dan berat. Baik, seperti ini tabelnya. Selanjutnya akan lanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagnosis. Jadi diagnosis endometriosis ini ditegakkan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Untuk anamnesis sendiri dapat ditanyakan keluhan nyeri yang berhubungan dengan haid, keluhan nyeri panggul, misal nyeri panggul bukan saat haid, dysmenorrhea, dyspareunia karena ini adalah keluhan klasik endometriosis, keluhan infertilitas, dan riwayat dalam keluarga. Untuk pemeriksaan fisiknya yaitu yang pertama diinspeksi karena endometriosis adalah penyakit yang sebagian besar ditemukan di dalam rongga panggul. Lalu pemeriksaan dengan spekulum karena kadang-kadang kebiruan atau merah dapat dilihat pada serviks atau fornix posterior vagina. Lesi ini bisa lunak atau berdarah saat kontak. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan bimanual. Jadi palpasi organ panggul sering memperlihatkan kelainan anatomi yang dicurigai endometriosis. Next. Untuk pemeriksaan penunjangnya yaitu yang pertama ada USG. Jadi USG hanya bisa digunakan untuk mendiagnosis kista endometriosis dan tidak dapat digunakan untuk melihat bintik-bintik endometriosis ataupun perlengketan. Yang kedua MRI. MRI juga bisa digunakan untuk meneliti kista, massa ekstraperitoneal, adanya invasi khusus dan septum rektovaginal. Lalu yang ketiga adalah serum CA125 merupakan pertanda tumor yang sering digunakan pada kanker ovarium. Jadi pada endometriosis ini biasanya terjadi peningkatan pada kadar CA125. Lalu yang keempat, laparoskopi merupakan alat diagnosis gold standar untuk mendiagnosis endometriosis. Lalu yang kelima, pemeriksaan patologi anatomi. Pemeriksaan yang pasti dari lesi endometriosis yaitu didapatkannya adanya kelenjar dan stroma endometrium. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nikada Yustianus Karta dengan NIM 191. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan diagnosis banding. Jadi diagnosis bandingnya yang pertama ada pelvic inflammatory disease atau PID, di mana merupakan infeksi pada sistem reproduksi wanita yang sering disebabkan oleh bakteri dari infeksi menular seksual. PID dan endometriosis itu memiliki gejala yang sama seperti nyeri panggul, nyeri haid, nyeri saat berhubungan seks, dan nyeri saat buang air kecil. Diagnosis dapat disingkirkan dengan pemeriksaan mikroskop dari cairan vagina yang menunjukkan adanya organisme dan juga tingkat sedimentasi eritrosit atau tingkat protein C reaktif menunjukkan infeksi. Kemudian yang kedua itu ada pendarahan kista ovarium yang mana merupakan massa padat di ovarium yang biasanya berisi cairan, di mana gejala umum yang sama dialami yaitu seperti nyeri haid, nyeri saat berhubungan seks, nyeri buang air kecil, dan perut kembung. Untuk menyingkirkan diagnosisnya, untuk menyingkirkan kista ovarium dapat dilakukan pemeriksaan panggul untuk meraba massa yang membengkak di ovarium atau pemeriksaan ultrasonografi untuk memverifikasi diagnosis. Kemudian yang ketiga itu ada stitis interstisial, di mana merupakan suatu kondisi yang menyebabkan ketidaknyamanan atau nyeri berulang kandung kemih dan daerah panggul dan sekitarnya, yang diduga disebabkan oleh iritasi di dalam lapisan kandung kemih. Sama seperti endometriosis, wanita dengan stitis interstisial juga mengalami
nyeri saat buang air kecil, nyeri panggul kronis, atau nyeri saat berhubungan seks. Dan yang keempat itu ada adenomiosis, yang mana merupakan suatu keadaan ketika jaringan endometrium tumbuh menjadi dinding rahim. Adenomiosis dan endometriosis memiliki gejala yang sama, yaitu pendarahan menstruasi yang tidak normal, menstruasi yang menyakitkan atau dysmenorrhea, nyeri saat berhubungan seks, dan nyeri panggul kronis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Praba dengan 3 digit NIM terakhir 047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata laksana. Terapi untuk endometriosis saat ini bisa dilakukan dengan obat-obatan, terapi hormonal, bedah, serta kombinasi obat dan bedah. Pemilihan modalitas terapi dilakukan berdasarkan beberapa faktor, antara lain ada gejala yang muncul, lokasi dan keparahan, usia, dan keinginan untuk memiliki anak selanjutnya. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu terapi medis atau medikamentosa. Di sini adapun modalitas terapinya yang sering digunakan antara lain yang pertama pil kontrasepsi kombinasi. Di sini berfungsi sebagai penghilang dysmenorrhea yang bisa diberikan sekali sehari selama 6 sampai 12 bulan. Yang kedua ada progesteron, bisa diberikan 30 mg per hari. Ketiga ada danazol, bisa diberikan 400 sampai 800 mg per hari secara oral. Yang keempat ada agonis GnRH, bisa diberikan intramuskuler, subkutan, dan juga intranasal. Yang kelima aromatase inhibitor yang itu untuk mengatasi nyeri, dan yang terakhir analgetik juga mengatasi nyeri seperti paracetamol dan NSAID. Selain terapi medis, bisa juga dilakukan pembedahan karena terapi medis sering dikatakan kurang efektif dan tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Salah satu pilihan terapinya adalah laparoskopi karena dapat menurunkan ukuran dari kista. Nah, pada prosedur ini dilakukan pengambilan sampel lapisan kista dari ovarium menggunakan traumatic grasping forceps. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sangkompiang Edi Panagrah Pradita dengan digit NIM terakhir 040. Di sini saya akan menjelaskan algoritma dari tata laksana. Apabila diagnosis telah ditegakkan yaitu endometriosis, untuk penanganan akan dibagi menjadi dua. Apabila tidak terdapat massa, dapat dilakukan terapi empirik dengan pemberian NSAID dan PKK selama 1-3 bulan. Apabila nyeri hilang, bisa dilanjutkan terapi PKK dan progestogen selama 3 bulan. Apabila nyeri tidak hilang, sama halnya saat terdapat massa, itu akan dipertimbangkan untuk dilakukannya terapi bedah konservatif atau radikal THBSU dengan tambahan terapi hormon estrogen dan progesteron. Sekian untuk algoritma. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Igustia Cynthia Paramita dengan NIM 095. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu komplikasi. Jadi di sini komplikasi yang dapat terjadi pada endometriosis dapat dibagi menjadi 3 kategori, yang dimana yang pertama yaitu infertilitas atau subfertilitas, yang kedua adalah nyeri panggul kronis dan kecacatan berikutnya, dan yang terakhir adalah gangguan anatomi sistem organ yang terlibat, misalnya seperti adesi ataupun kista yang ruptur. Sekian mungkin lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Yeka Wahyuni, NIM terakhir 015. Di sini saya akan menjelaskan tentang simpulan. Jadi endometriosis ini ditandai dengan adanya suatu pertumbuhan komponen seperti kelenjar dan stroma di luar organ uterus. Ini mempengaruhi 10-15% dari wanita usia produktif. Untuk faktor risikonya, endometriosis ini sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti. Untuk patofisiologi terjadinya endometriosis yaitu patoimunologi, yang merupakan reaksi abnormal imunologi yang tidak berusaha membersihkan reflux light dalam rongga peritoneum. Jadi dapat dibagi menjadi 4 stadium, yaitu minimal, ringan, sedang, dan berat. Untuk diagnosisnya di sini dapat dilakukan suatu anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Untuk terapi yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan suatu obat-obatan, terapi hormonal, bedah, serta kombinasi obat dan bedah. Untuk komplikasi yang dapat terjadi yaitu di sini adalah infertilitas, nyeri panggul kronis dan cacat berikutnya, dan gangguan anatomis sistem organ yang terlibat. Baik, sekian presentasi dari SGDA 9. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.